underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum di Semarang mengajukan gugatan ke MK terhadap Undang-Undang Pemilu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya begini, itu Undang-Undang Pemilu yang kemarin digugat itu kan salah satunya ya. Itu adalah bahwa orang yang mencalonkan untuk menjadi anggota legislatif di daerah tertentu, maka orang itu minimal harus merupakan penduduk daerah tertentu tadi itu selama 5 tahun. Jadi kalau ada orang yang mencalonkan diri untuk menjadi jabatan legislatif di kota tertentu, tapi dia tidak berdomisili di sana, maka dia nggak boleh. Ya, ini yang dituntut. Nah, sekarang ada dua kubu ya. Yang satu memang mengatakan boleh karena orang untuk menjadi anggota legislatif itu adalah hak dari warga negara. Jadi siapapun boleh dicalonkan atau mencalonkan diri. Pihak yang menentang itu adalah mengatakan dengan teori bahwa orang kalau tidak di daerah itu, bagaimana dia bisa tahu daerah itu? Ya, jadi kalau bukan domisilinya di sana, dianggap tidak ngerti daerah sana. Jadi impossible kalau dia bisa jadi anggota legislatif di sana. Nah, ini kan jadi polemik rame nih. Ya, ini rupa-rupanya kamusnya beda ya. Jadi yang satu ngomong ngalor, yang itu ngomongnya ngidul. Jadi ini tidak ketemu. Kalau seperti ini mestinya bagaimana, Om Bob? Ya, mestinya ya boleh. Ya, yang menentukan dia jadi anggota legislatif atau tidak itu kan dipilih sama rakyatnya, bukan dipilih oleh orang yang tadi menentang tadi itu. Ya kan, misalnya ada si A, dia mau mencalonkan diri untuk menjadi legislatif kota A, ya kan? Nah sekarang kalau dia itu bukan penduduk kota A, mestinya kenapa dia mau mencalonkan dari kota A? Mestinya dia mempunyai kans bahwa saya mengerti banyak soal kota A. Ya kan? Kalau enggak dia juga enggak berani. Ya kan? Nah sebaliknya dari pemilihnya. Pemilihnya juga mikir, ini kok ada manusia namanya si A, ini kok mencalonkan diri jadi anggota legislatif. Entah dia dari partai mana ya. Ini kan berlaku umum. Kalau sudah harus penduduk sana, terserah dari partai mana kan harus penduduk sana 5 tahun. Dibuktikan balik KTP. Walaupun kadang-kadang KTP itu nggak sah gitu ya. Ya, sekarang itu harus orang-orang kalau udah dicalonkan begitu, orang-orang kan rakyatnya kan milih. Kalau memang orangnya itu tidak dikenal, ya tidak dipilih kan. Ya enggak? Tapi kalau dia dikenal, orang tahu. Wah bener, dia waktu masa kecil dia ada di sini. Oh saudaranya dia itu ada tinggal di sini. Oh ya dia sering bertamu di sini. Oh ya bagaimana, maka dia akan dipilih. Jadi sebetulnya ini tidak bisa dibatasin. Ya karena kalau memang dia itu tidak mempunyai keyakinan, tidak pede gitu ya, tidak punya keyakinan bahwa dia itu bisa memenangkan pemilihan di daerah A tadi itu. Kalau dia orang pinter, orang cerdas, ya dia sudah tidak mau. Wah memang saya nggak ngerti apa-apa di sana kok. Ya kan, yang milih kan rakyatnya. Ya, tidak mungkin itu terjadi. Tapi kalau saya pede, saya tahu daerah sana. Dan saya yakin seluruh rakyat sana tuh tahu saya bahwa saya bisa membantu kesulitannya, bisa mengatasi kesulitannya kota A tadi itu. Lah, baru saya berani mencalonkan diri. Kan seperti itu. Jadi jangan dibatasin dulu. Wah, sorry, kamu tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan di sini. Ya, itu nggak benar. Ya, itu namanya dibikin barier untuk orang-orang yang bukan penduduk sana tidak boleh mencalonkan diri. Ini nggak benar. Demokrasi itu nggak boleh ada barier-barier yang kayak gini. Siapa yang merasa berani ya masuk.
Kalau gagal kan dia sendiri yang gagal karena dia yang bayar, dia yang keluar ongkos macam-macam. Ya jadi nggak boleh ya. Jadi mestinya pasal ini patut ya segera dicopot agar situasi demokrasi yang kita perjuangkan ini bisa lebih benar. Ya. Jadi dengan kalau pasal ini digugurkan, maka juga diharapkan jangan sampai pemilihan legislatif itu hanya dikuasai oleh bekas kepala daerah masing-masing atau bekas ketua DPR masing-masing yang dimana dia mencalonkan saudara-saudaranya, mencalonkan istrinya, mencalonkan saudara dari istrinya. Ya, jadi nepotisme itu juga bisa ditutup. Tapi kalau harus dibatasi, hanya boleh orang yang sudah 5 tahun menjadi penduduk di kota tersebut. Lah ini kan terus terang ya kurang fair ya. Akan terjadilah tadi itu dinasti-dinasti politik itu bertambah subur. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.